Sindir pertemuan nasional relawan Jokowi di tengah bencana gempa Cianjur, Presiden pesta di atas penderitaan rakyat. Bahwa di dalam satu pemerintahan yang 270 juta orang, bahkan di negara-negara maju yang udah welfare state, pasti ada yang tidak puas. Pasti ada yang merasa kurang. Saat ini kami memang masih banyak program-program yang menurut kami mesti diperbaiki gitu. Tetapi bukan berarti kita mulai dari titik nol loh. Karena satu pemerintahan juga melanjutkan. Perubahan apa juga kita nggak jelas. Iya toh? Ya. Kalau cuma bicara masalah-masalah nggak ada bedanya kita ketemu orang tukang ojek di pangkalan. Ya ini lebih sulit nih ekonomi. Memang selalu dianggap bahwa kaum elit bisa merumuskan persoalan tuh. Itu yang sering dianggap bahwa demokrasi itu bukan pemerintahan orang melalui orang untuk orang atau dari dan oleh untuk rakyat. Demokrasi itu the government of reason through the government by the people itu. Pemerintahan akal melalui pemerintahan orang. RPKAD dipimpin oleh Sarwo Edi menyerbu Halim Perdana Kusuma, saudara. Ya, mereka tempur. Ternyata di sana, ya, ada tentara angkatan darat yang jadi PKI, ada angkatan laut yang jadi PKI, ada angkatan udara yang jadi PKI, ada polisi yang jadi PKI. Mereka semuanya ditangkap, saudara. Tentara, mereka yang culik daripada para jenderal, mereka yang bunuh, mereka kerja buat PKI. Kader Partai Demokrat Taufik Rendusara menyinggung pertemuan nasional relawan Jokowi. Acara bertajuk Nusantara Bersatu itu digelar di Gelora Bung Karno pada hari Sabtu. Melalui cuitannya di Twitter, Taufik Rendusara menyebut pertemuan tersebut sebagai pesta Presiden Jokowi di atas penderitaan rakyat. Presiden pesta di atas duka rakyat suram, ungkapnya dikutip Fajar dari unggahan Taufik Rendusara di akun Twitter pribadinya. Maksud kader Partai Demokrat itu penderitaan rakyat dimaksud kuburan korban gempa di Cianjur. Kuburan rakyat Indonesia di Cianjur belum kering dan air mata masih mengalir deras akibat gempa bumi bencana alam. Jokowi sudah pesta bersama relawannya. Menurut Ketua Panitia Nusantara Bersatu, relawan yang hadir memadati Stadion Gelora Bung Karno hari ini mencapai 150.000 orang. Mereka mengenakan kaos putih lalu membawa spanduk bertuliskan Jokowi 3 periode, Manut Jokowi hingga Jokowi 2024 1 komando. Kegiatan yang dihelat menghadirkan beberapa selebriti seperti Feral Prayoga, Ruth Sanaya, Inul Daratista, Nasidaria, God Bless, Darboy Gang hingga Tip X. Bakal calon presiden yang di-endorse Jokowi dianggap tidak terlalu berpengaruh bagi masyarakat. Ini sejalan dengan menurunnya tingkat kepercayaan publik terhadap kinerja dan kebijakan kenaikan harga BBM. Belakangan Presiden Joko Widodo mempromosikan bakal calon presiden yang potensial untuk Pilpres 2024. Namun ia belum pernah memberikan sinyal dukungan terhadap bakal calon presiden yang akan diusung Partai Nasdem, yaitu Anies Baswedan. Bahkan Jokowi tidak hadir dalam peringatan hari ulang tahun Nasdem yang ke-11 pada Jumat 11 November. Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali sempat mengatakan Jokowi berjanji akan memberikan sambutan lewat rekaman video. Sebab di tengah menghadiri KTT ASEAN yang diselenggarakan di Kamboja, sayangnya hingga acara rampung tidak ada rekaman video Jokowi tampak di acara tersebut. Ya, tanya sama Pak Jokowi lah, tanya sama Pak Jokowi, kenapa Pak Jokowi tidak kirim video? Ini kan ulang tahun Nasdem, mau dikirim video, wah itu bagus. Kalau nggak dikirim video ya mungkin karena kesibukan, kata Surya Paloh. Padahal sebelumnya Jokowi menghadiri perayaan ulang tahun Perindo. Di situ dia juga menunjukkan sinyal dukungan kepada Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Dalam pidatonya, kepala negara tersebut memberikan sinyal soal potensi Prabowo dalam kontestasi Pilpres 2024. Prabowo yang duduk di barisan depan pun kontan berdiri dan memberi hormat ke arah Jokowi. Tadi Pak Haritanu Sudebyo menyampaikan, saya ini 2 kali wali kota di Solo menang, kemudian ditarik ke Jakarta, gubernur sekali menang, kemudian 2 kali di pemilu presiden juga menang. Mohon maaf Pak Prabowo, kelihatannya setelah ini jatahnya Pak Prabowo, ujar Jokowi. 1 bulan sebelumnya Jokowi juga menyambangi perayaan puncak ulang tahun Partai Golkar yang ke-58 pada hari Jumat 21 Oktober di Expo Kemayoran, Jakarta Pusat.
Jokowi mengikuti rangkaian acara hingga rampung. Ini adalah momen yang langka sebab biasanya tidak lama selepas memberikan pidato, mantan Gubernur DKI Jakarta langsung meninggalkan lokasi. Oleh sebab itu, betul-betul pemimpin ke depan harus kita pilih yang memiliki jam terbang tinggi. Salah satu yang saya lihat Bapak Erlangga Hartarto, kata mantan wali kota Solo itu. Adapun yang pertama kali menerima sinyal dukungan dari Jokowi ialah Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Itu terjadi saat Jokowi memberikan pidato dalam acara Rakernas 5 Pro Jokowi di Borobudur, Magelang, Jawa Tengah. Makanya untuk urusan politik ojo kesusu sik, jangan tergesa-gesa. Meskipun mungkin yang kita dukung ada di sini, ujar Jokowi, hidup Pak Ganjar, teriak anggota Projo kompak. Meski Jokowi telah memberikan sinyal dukungan kepada beberapa bakal capres, hasil survei Litbang Kompas pada Oktober 2022 menyatakan hanya 15,1% masyarakat yang yakin bakal memilih sosok capres yang didukung Jokowi. Sedangkan 30,1% responden tidak akan memilih bakal capres yang disarankan Jokowi. Selain itu, 35,7% memutuskan masih akan mempertimbangkan. Sisanya 19,1% menjawab tidak tahu. Survei ini dilakukan secara tatap muka terhadap 1.200 responden pada 24 September hingga 7 Oktober. Metode yang digunakan adalah pencuplikan sistematis bertingkat pada tingkat kepercayaan 95% dengan margin of error kurang lebih 2,8%. Artinya, jumlah masyarakat yang sudah yakin memilih capres yang di-endorse Jokowi masih terpaut jauh yang menyatakan tidak mengindahkan dan bakal mempertimbangkan. Survei Litbang Kompas bertajuk, apakah Anda akan memilih sosok calon presiden yang disarankan oleh Presiden Joko Widodo? Itu mengklaim kebimbangan publik ini dipengaruhi oleh faktor belum bulatnya rasa percaya dan keyakinan publik terhadap kinerja pemerintah era Jokowi. Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah menilai turunnya tingkat kepuasan terhadap kinerja Jokowi dipengaruhi oleh dampak kenaikan harga BBM yang masih dirasakan oleh masyarakat. Kepuasan publik yang cenderung bakal naik itu menurut Said secara otomatis memiliki efek ekor jas terhadap kandidat bakal capres yang bakal didukung oleh Jokowi. Ketua Bidang Kehormatan DPP PDI Perjuangan Komarudin Watubun juga menilai rendahnya angka responden yang bakal memilih sosok bakal capres yang di-endorse Jokowi disebabkan oleh masifnya masyarakat yang kecewa terhadap kinerja Jokowi, ditambah adanya persoalan global yang melanda Indonesia belakangan ini. Komarudin menambahkan survei Litbang Kompas tersebut juga menunjukkan masyarakat sudah memiliki preferensi sosok yang bakal diusung dalam Pilpres nanti.